started off with my bad luck. Watching you grow told me you ran out of love. Breaking slow and you know it's not enough for me. When you say it's over, never was the gravity that pulled me closer. It's harder now, we shut it down so we can focus on ourselves. Hoping you'd come around, thought we could fix what's burning out. But my words you spun, it's gone far enough. It's already done. Not making this easy for me. Stop believing I'm meant to be. You're making it hard to breathe. Is it too much to pick myself up from the lies you keep? Holding on to what we had dragged me down deeper, now I can't go back. You let me drown, fighting just to catch my breath. When I know it's over, is it really how this ends? Lost all composure. We're farther now, I'm breaking down, losing myself along this road. Find a way to make it out, pick up the pieces of my soul. But I'm too far gone, nowhere to run. I'm already done. Not making this easy for me. Stop believing I'm meant to be. You're making it hard to breathe. Is it too much to pick myself up from the lies you keep? Salam dari negeri terindah. Inilah Indonesia dan aku Indonesia banget. Kembali aku telusuri sebuah tempat yang memiliki aura mistis yang luar biasa di samping keindahannya. Tempat ini tidak jauh dari Curug Marinjung yang pernah aku ulas pada kontenku sebelumnya. Dan kenapa aku ingin mengulas tempat ini, geng? Karena memang tempat ini pun memiliki kesan yang sama dari Curug Marinjung. Cuma kalau yang satu ini lebih dahsyat lagi, sebagaimana yang pernah dijelaskan oleh bapak penunggu tempat ini yang waktu itu pernah kerasukan penunggu dari tempat ini
bahwa di Curug Gembul inilah tempat di mana istana gaib itu berada. Bahkan menurutnya di tempat ini pula lah ada gudang, tempat di mana bongkahan-bongkahan harta yang berupa emas, berlian itu dalam jumlah yang banyak. Ya mungkin bisa juga dibilang hampir 10 karung harta karun yang ada di sini. Tapi kalau dengan kasat mata mungkin kita tidak akan pernah menemukannya. Ini hanya bisa melalui ritual atau sesuatu yang bisa membuka alam gaib itu bisa terlihat dengan nyata. Tapi memang sih geng, saat aku menelusuri tempat ini, emang ini lebih menyeramkan lagi ketimbang Curug Maringjung. Karena aku sendiri bisa merasakan aura yang begitu besar. Walaupun tengah hari aku kesini, tapi rasanya itu, suasananya itu begitu gelap saat aku memandang ke dalam dari Curug Ngebul ini, geng. Sekilas penampakannya memang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penunggu tempat ini, bahwa Curug Gembul ini sulit sekali dimasukin oleh siapapun. Pertama, karakter curugnya yang memang tertutup oleh ruang seperti bebatuan atau pintu yang agak sempit. Kita hanya bisa melihat deras airnya yang meluncur dari atas saja, geng. Dan biasanya aku sendiri kalau udah melihat air seperti ini kan gak tahan ya, rasanya pengen mandi, pengen nyebur. Pokoknya bermain air deh, seperti yang biasa aku lakukan dimanapun curug itu ada ya. Namun untuk kali ini aku merasakan kesan yang berbeda. Rasanya aku sedikit merasa takut untuk nyebur langsung ke airnya, karena jelas-jelas geng, curugnya ini memang jarang terjamah oleh orang ya. Jadi kita cuma hanya bisa memandangi aja tanpa bisa langsung merasakan berada tepat di bawah curugnya itu, geng. Ini benar seperti sebuah lorong. Kalau yang kulihat sih ya, aku bisa menggunakan sedikit mata batinku untuk menerawang, menerobos ruang yang berbeda, dimensi yang tidak bisa digapai atau dilihat dengan kasat mata. Jadi rasanya jelas bila mana tempat ini memang menjadi tempat persinggahan dari makhluk yang menunggu tempat ini. Aku yakin, geng. Nah, aliran derasnya yang langsung menuju ke laut di pantai Karangnaya ya, atau yang bersebelahan langsung dengan SBH, yang biasanya memang sungai ini biasa dijadikan orang untuk melakukan acara ritual seperti mandi di tengah malam mengitari sebuah batu yang katanya itu menjadi sebuah persyaratan bila kita ingin memiliki niatan meningkatkan ilmu kesaktian, atau juga ya yang konon katanya bila kita menginginkan sesuatu
kita bisa melakukan ritual dengan mandi di tengah malam, dengan berzikir atau apalah itu ya, karena aku belum tahu ya. Hanya memang beredar kabar ini banyak sekali orang-orang melakukan mandi tengah malam di aliran air sungai ini. Dan menurut penjelasan dari makhluk halus yang masuk ke tubuh kuncen penunggu tempat ini, yaitu Eyang Sukma Wijaya, beliau mengatakan bahwa sumber gaib yang ada di Samudra Beach Hotel itu semua bersumber dari tempat ini, dan ini menjadi istananya atau kerajaannya. Aliran air yang mengalir ini diyakini oleh beberapa orang yang suka melakukan ritual memiliki khasiat tertentu. Dan katanya pula di aliran air ini yang tepatnya berada di Sukawayana, Sungai Sukawayana, katanya ada batu besar. Apabila kita menyelam lalu kita sanggup mengitari batu itu sebanyak 7 kali, itu pertanda kalau niatan kita itu akan terkabulkan. Anehnya lagi, banyak orang percaya tentang hal itu, geng. Makanya banyak orang pula yang melakukan hal itu di sungai ini. Ini, geng, setelah aku sampai di tempat ini, tadinya aku ingin menikmati langsung curahan air yang meluncur dari curugnya yang seperti biasa aku lakukan di curug-curug manapun itu, agar aku bisa sedikit merasakan sensasi yang berbeda bila merasakan curahan air dari curug yang mengalir dari atas. Tapi di curug ini jelas-jelas aku merasakan kekhawatiran yang tidak biasanya dan ketakutan yang berbeda. Biasanya aku gak pernah takut, geng, lihat air kayak gini tuh. Ya karena aku memang suka banget dengan alam ya. Tapi bila aku merasakan sesuatu yang berbeda, aku tidak akan pernah berani melakukannya. Ini hanya instingku saja ya, entah itu benar atau tidak. Tapi instingku berbicara bahwa tempat ini memang benar menjadi tempat di mana berkumpulnya makhluk-makhluk halus atau makhluk-makhluk gaib. Entah apakah itu, yang pasti makhluk gaib itu makhluk yang tidak bisa kita lihat langsung dengan mata dohir atau mata lahir. Nah, kata Eyang Sukma Wijaya, bila saja mata batin kita dibuka untuk bisa melihat tempat ini, maka yang kita lihat, lorong ini menjadi pintu masuk atau gapura di mana kita akan langsung menuju kepada sebuah istana yang megah, istana yang besar, di mana di situ terdapat banyak sekali makhluk-makhluk gaib dari kerajaan di zaman dahulu. Bahkan katanya nenek moyangnya Pelabuhan Ratu itu ada di sini, geng. Bila kalian nggak percaya bahwa sungai ini sering dijadikan sebagai sarana ritual oleh orang-orang kebanyakan di saat-saat tertentu, biasanya di bulan Rajab ya, aku tahu ya. Itu benar, aku pernah melihatnya, geng. Kerumunan orang selalu ada di situ. Entah apa yang menjadi tujuannya, yang pasti itu adalah sebuah kenyataan. Dan ini adalah kearifan lokal masyarakat Indonesia yang selalu mempercayai dengan hal-hal mistis, baik itu tempatnya, baik itu jenisnya, atau apapun itulah. Yang pasti ketika di situ ada aura mistis,
situ pula mereka melakukan ritual itu, geng. Lihat, kan airnya yang terlihat tuh cuma segitu saja, geng. Tanpa aku bisa melihat setinggi apa sebenarnya curug ini. Tadinya aku pengen masuk ke sana, tapi katanya di kolamnya itu memang lumayan dalam ya, dan agak menakutkan juga sih. Kalau aku lihat dari susunan bebatuan yang menutupinya atau yang melingkupinya, jadi nggak ada lagi lorong lain, geng. Ini benar-benar buntu. Hanya curug inilah yang terlihat dengan tebing-tebingnya, geng. Aku nggak bisa melihat aliran sungai ini dari hulunya, atau mungkin inilah hulunya. Nah teman-teman, itulah sedikit cerita yang ingin aku bagikan kepada kalian sesuai dengan fakta yang kudapatkan, informasi yang kudapatkan dari orang-orang di sekitar tempat ini. Nah, sebagaimana yang terlihat di layar, ini adalah tempat di mana Curug Marinjung yang bersebelahan dengan Curug Ngebul ini, geng. Oke, geng, karena memang aku pengen mandi tadi di Curug Ngebul itu, aku nggak bisa. Jadinya aku kembali lagi ke Curug Cimarinjung untuk sekedar menikmati airnya yang sangat sejuk dan juga menikmati pemandangan yang tidak akan pernah membuatku bosan. Dan di perjalananku kali ini aku hanya ditemenin sama Bang Gusman, lalu Bang Ihsan yang memegang kamera, sedangkan Bang D, Bang Jos, Bang Jul, Bang Ipang hari ini mereka gak bisa main lagi dengan aku untuk mereview tempat ini. Lihatlah curahan air yang keluar, yang meluncur dari sebuah tebing yang di atasnya itu adalah pepohonan hutan yang sangat lebat. Itu sungguh memanjakan mata kita, kan? Bagaimana mana ini bisa lelah untuk melihat. Dan ini pemandangan yang tampak dari atas. Sawah-sawah yang bertingkat sebagaimana sebuah tangga dari kehidupan. Lalu juga hutan-hutan di sekitarnya yang sangat lebat dengan pepohonannya. Dan aliran air yang deras di antaranya. Itu membuat suasana alam ini memang sungguh sangat memikat bagi siapa saja yang datang ke tempat ini. Di Kecamatan Cikakak ini memang banyak sekali spot-spot yang indah atau objek wisata yang sering namun warga dari luar sini jarang sekali yang mengetahuinya. Jadi di sini tuh ada banyak sekali curug selain dari Curug Indra, Curug Marinjung, Curug Ngebul, Curug Sopeng, lalu ada beberapa lagi curug. Nanti akan aku review juga buat kalian semua ya. Dan bukan hanya
Sebagaimana yang kubilang bahwa Kecamatan Cikakak ini juga terdapat bukit-bukit yang indah dengan bangunan-bangunannya yang luar biasa tertata rapi. Dan teman-teman, Bukit Sagara ini menjadi properti pribadi. Jadi kawasan ini memang sengaja dibuat sebagai daya tarik bagi objek wisata Bukit Sagara ini. Nah, di sini tuh buat teman-teman yang suka banget dengan buah durian, kalian bisa beli langsung dengan memetik buahnya di kebun ini langsung. Jadi masih sangat fresh banget, ya kan? Seseger aku. Ini kerennya lagi memang penataannya ini bagus banget. Untuk kebun-kebunnya itu, buahnya itu, pohonnya itu pendek-pendek, geng. Iya, jadi siapapun bisa memetik langsung sebenarnya. Tapi ini dijaga ketat karena banyak juga sih karyawan yang menjaga tempat ini. Ini bagus banget, geng. Buat kalian yang suka pemandangan dari puncak bukit, nah datanglah ke sini, ke Bukit Durian atau sebutan lainnya yaitu Puncak Sagara. Teman-teman, yang datang ke sini tuh bukan hanya wisatawan lokal aja, tapi dari luar daerah seperti Bandung, Jakarta. Ini banyak juga yang sudah berkunjung ke sini. Bahkan kalau malam hari ya, di malam minggu, tempat ini rame. Karena suasananya tuh romantis banget, geng. Bisa melihat langsung pantai Pelabuhan Ratu dari tempat ini. Keren gak sih? Aku aja nih perjalanan pertama aku bisa kesini, geng. Karena kebetulan Bang Gusman rumahnya tuh gak jauh dari tempat ini. Ya sudah, makanya dari gua atau Curug Ngebul itu aku langsung ke sini. Ada banyak hal yang menarik di Bukit Durian Sagara ini. Selain dari arsitektur bangunannya yang kelihatan etnik banget, namun taman-taman yang dibuatnya pun terlihat sangat indah. Banyak sekali bunga-bunga yang berwarna-warni. Lalu dari ketinggian ini kita bisa menikmati pemandangan pantai Pelabuhan Ratu yang sangat nampak jelas. Kita bisa langsung berdiri di tepian bangunan ini dengan udaranya yang sejuk, lembah-lembah dan bukit-bukit yang nampak hijau, yang bisa sekaligus memanjakan mata kita saat kita melihatnya. Di sini tersedia juga banyak makanan buat para pengunjung, mulai dari makanan ringan sampai makanan berat. Teman-teman jangan khawatir saat berkunjung ke sini ya. Tapi aku pastikan ketika kalian berada di tempat ini, kalian akan merasakan rasa nyaman yang teramat sangat. Pemandangan alam yang begitu asri dan mempesona. Ini bisa membuat setiap orang yang berada di tempat ini akan terlena dengan suasana yang begitu sangat alami. Dan bila kita lihat pemandangannya dari atas sini, tentu kita akan melihat secara luas bagaimana bumi di wilayah ini tertata begitu indah, sehingga kita bisa merasakan betapa suasananya begitu mempesona
bagi siapapun yang menyukai pemandangan alam yang begitu sempurna. Kecintaanku terhadap negeri ini menjadi alasan dan menjadi dasar kami ingin selalu berbagi dengan kalian semua yang ingin melihat secara langsung ataupun tidak langsung bagian terindah dari bumi Indonesia. Salam dari aku Selo, Bang Gusman, Bang Deong, Bang Jos, dan salam dari negeri terindah. Inilah Indonesia dan aku Indonesia banget. See you next time.